Setiap orang ingin sukses, saya menawarkan sebuah konsep sukses hidup muda mulia, soleh, berlimpah, manfaat. Bagaimana cara meraihnya? Bagaimana menjadi seorang muda mulia? Saksikan hanya di Inspirasi Muda Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jumpa lagi dalam Inspirasi Muda Mulia. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian yang ada di sini. Saya meyakini bahwa kawan-kawan yang ada di sini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya meyakini kawan-kawan sekalian insya Allah akan mendapatkan kehidupan yang baik. Amin. Bagi sahabat-sahabat yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, apapun sebab Anda menyaksikan acara kami, menyaksikan tayangan kami, saya Randy Saputra meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan buat Anda sekalian, menginginkan kebaikan, banyak-banyak kebaikan kehidupan, selesainya permasalahan, sembuhnya penyakit, selesainya hutang, berlimpahnya rezeki bagi Anda sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada jutaan pemirsa yang menonton Inspirasi Muda Mulia. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tepuk tangan kawan-kawan sekalian. Oke. Seperti biasanya saya ingin memulai Inspirasi Muda Mulia ini dengan sebuah kisah. Supaya kita gak terlalu tegang-tegang banget. Supaya kita gak terlalu apa? Tegang-tegang banget. Coba angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya. Angkat tangan kanannya. Lu sampingnya, relax gitu apa? Relax, oke. Oke kawan-kawan sekalian, hari ini saya ingin bercerita tentang sebuah rumah tangga ya. Tentang sebuah rumah tangga. Cerita ini bukan tentang rumah tangga saya. Itu Anda harus garis bawahi. Dan insya Allah bukan tentang rumah tangga kita-kita. Ini hanya sekedar joke. Hanya sekedar apa? Hanya sekedar joke. Suatu hari seorang suami yang jarang pulang ke rumah ini ya, suami yang jarang pulang ke rumah karena beliau memang sangat sibuk gitu, selalu ngecek ke rumahnya apakah istrinya ada di rumah atau enggak gitu, apakah istrinya bersama-sama anak-anak atau enggak. Jadi di setiap dia nelfon begini, tut tut tut, halo mama, iya pak, mama lagi di mana? Di rumah pak. Buktinya apa? Nih dengerin blender. Oh ya di rumah. Makasih ya Maya, love you. Suatu hari suaminya tiba-tiba datang ke rumah. Buka pintu. Nak, mama mana? Mama ini gak pernah di rumah. Kok bisa gak pernah di rumah? Papa telepon selalu di rumah. Buktinya mama itu selalu bunyiin blender. Itu dia pak, setiap keluar selalu bawa blender. Oke. Kawan-kawan sekalian. Diangkat Qurannya kawan-kawan sekalian. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kita dirahmati dari ayat Quran, diberi hidayah lewat wasilah Al-Quran, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan duduk kembali kawan-kawan sekalian. Tepuk tangan buat anda sekalian semuanya yang sudah hadir di sini. Oke. Topik hari ini kawan-kawan sekalian adalah detonator kebaikan. Apa? Detonator. Kalau Anda tahu detonator itu apa, itu perangkat kecil dalam sebuah bom yang membuat bom itu meledak ya. Anda jangan sangka saya teroris ya. Saya cuma mengangkat sebuah hal yang kecil saja bahwa ini tentang detonator kebaikan. Detonator kita tahu itu detonator, sedangkan kebaikan ya kebaikan ya, hal-hal yang baik. Saya ingin memulai di sini kawan-kawan sekalian begini. Saya ingin memulai di awal ini tentang apa urgensi sebuah kebaikan. Yang pertama begini. Kita banyak melihat orang-orang punya mimpi yang besar, betul? Kita juga banyak melihat orang-orang yang punya masalah-masalah yang besar. Nah, beberapa orang-orang yang punya mimpi besar dan punya masalah yang besar, itu seakan-akan mendapatkan jackpot. Mendapatkan apa? Jackpot. Seakan-akan mendapatkan balasan, bukan balasan, iya balasan, seakan-akan mendapatkan sebuah karunia, yang karunia itu kita lihat seakan-akan kebetulan. Seakan-akan apa? Kebetulan. Ada beberapa orang yang menjadi pengusaha jual beli mobil karena awalnya dititipin mobil sama temennya, betul? Ada yang jadi pengusaha baju karena awal-awal disuruh jualin baju sama temennya. Semuanya dimulai dari langkah yang sederhana, tapi seperti mendapat karunia, mendapat kebetulan, bam. Akhirnya dia, meledak.
Paham maksudnya? Nah, yang jadi permasalahan kawan-kawan sekalian begini, kita suka menganggap bahwa hal itu adalah kebetulan. Hal itu adalah yang kita nggak bisa desain, yang kita nggak bisa. Bener nggak kebetulan itu kita nggak bisa desain? Versi kita, ya kan begitu. Kebetulan datang di luar kontrol kita. Makanya bahasa rezeki itu yarzukhu min haitsu la yahtasib. Tapi ternyata kawan-kawan sekalian, yang namanya kebetulan kebaikan, rezeki yang mengalir tanpa disangka-sangka, itu hadir karena sebuah sebab. Itu hadir karena sebuah sebab. Kita akan buka di surah Al-Zalzalah, surah ke-99 ayat 7 dan ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini kawan-kawan sekalian. Sama-sama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi barang siapa yang berbuat amal mithqala dzarratin seperti biji zarah, sekecil itu pasti akan mendapat balasan. Yarah itu dilihat sebetulnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat buruk sekecil biji zarah juga akan dibalas. Jadi kebaikan itu kawan-kawan sekalian itu akan dibalas. Berapapun besar kecilnya kebaikan itu. Sehingga logika formula dalam kehidupan ini sungguh-sungguh sederhana. Ketika kita ingin mendapatkan yang banyak, kita harus memberi yang banyak. What I give, what I get. Coba ulangi. What I give, what I get. What I get, what I give. Coba. What I get, what I give. Aku akan mendapatkan, coba ulangi. Sebanyak yang aku berikan. Dan aku akan mendapatkan hal-hal semacam yang aku juga berikan. Jadi begitu hukumnya. Sehingga supaya kita sukses dunia akhirat, dan juga di surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia itu hanya permainan belaka. Setiap orang pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan semua perbuatan baik kita itu akan ditunaikan. Di apa? Tuwaffawna ujurakum. Coba. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau misalnya balasan itu ada waktu ditunaikannya yaumal qiyamah, berarti ada waktu dicicilnya. Sepakat? Ngerti gak nih maksudnya? Saya bayar cash, ngerti? Saya bayar kredit. Jadi kalau misalnya balasan itu ada ditunaikan di hari kiamat, berarti ada dicicilnya. Ada namanya dicicil. Ditunaikannya full itu di mana? Yaumul qiyamah. Di dunia inilah dicicil kebaikan-kebaikan kita juga terbalas di dunia ini. 100%. Nah sehingga teman-teman sekalian, dari dua informasi ini saya ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman begini. Bahwa untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dahsyat di dunia ini, mimpi kita tercapai, masalah kita teratasi, kita butuh melakukan banyak-banyak kebaikan, betul? Kalau mimpi kita 1000, maka kita harus menyiapkan 1000 kebaikan. Kalau mimpi kita 1.000.000, kita harus mempersiapkan 1.000.000 kebaikan. Kalau kita mau 1 miliar, kita harus mempersiapkan 1 miliar kebaikan. Maka dari itu kita sangat-sangat butuh yang namanya kebaikan. Di segmen ini kita sangat-sangat butuh kepada kebaikan. Nah, kita akan masuk dalam realitanya sekarang. Realita. Realitanya begini. Kalau kebaikan itu dibalas, keburukan dibalas enggak? Dibalas. Maka sama halnya seperti akuntansi, Allah Subhanahu wa taala memberi informasi perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Amal yang baik bisa menghapus amal yang buruk. Pertanyaannya, kalau misalnya amal buruknya 100, amal baiknya 110, sisa berapa kebaikannya?
10. Yang jadi masalah kalau terbalik, keburukannya 110, kebaikannya 100. Sisa berapa? Minus 10. Nah, mari kita lihat realita kita pada hari ini. Realita pada hari ini. Kira-kira kita banyak dosanya enggak? Hafal Quran kita terbatas. Terus juga mau bersedekah? Terbatas. Ya. Mau membantu volunteer, relawan ke Afrika, kuliah aja belum kelar, gitu-gitu ya. Kita melihat setelah kita menginginkan sebuah amal kebaikan yang luar biasa, kita melihat diri kita ini terbatas. Sadar nggak? Amal kita ini, kita mau amal yang besar, kebaikan yang besar, kita melihat kapasitas diri kita ini nggak bisa segitu. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian, hari ini topiknya adalah detonator kebaikan. Adalah apa? Detonator kebaikan. Begini bunyi hadisnya kawan-kawan sekalian ya, ulangi. Mandalla ala khairin. Coba. Falahu mislu ajri fa'ilihi. Mandalla. Man barang siapa, dalla menunjukkan, ala khairin pada suatu kebaikan, falahu baginya mislu ajri, pahala yang sebesar fa'ilihi, orang yang melakukannya. Asik atau asik? Maka hadis di sini berbunyi, barang siapa yang menjadi sebab kebaikan seseorang, barang siapa yang menjadi sebab amal kebaikan seseorang, betapa besarnya amal itu, walaupun kita hanya menjadi penyebabnya, walaupun kita hanya berperan kecil, maka 100% amalnya itu milik kita juga. Asik atau asik? Bukan di korting 10% komisi gitu, bukan. 100%, apa namanya? Ketika ada yang bertanya kepada kita, di mana sih gua mau belajar Quran nih? Di mana sih? Kita langsung tunjukkan, oh di situ aja, di Salman ada lembaga Quran, ke sana aja ke Masjid Salman. Dia ke sana, tiba-tiba di sana jadi penghafal Quran, pahalanya 5 gunung, 6 gunung, 7 gunung kita juga dapat. Walaupun cuma modal telunjuk. Nih. Asal jangan licik aja nih ya. Gak usah ngafal Quran. Ya, boleh sih, boleh ya, boleh. Hadisnya memang begitu, mandala. Dalla itu nunjukin itu. Mandala itu cuma nunjukin. Mandala itu nunjukin. Ala khairin, atas sebuah kebaikan. Baginya pahala yang sama. Nah sehingga teman-teman sekalian kita punya sebuah formula. Kalau nggak cukup pakai peluru sendiri, pakai peluru orang lain. Coba lagi. Kalau nggak cukup pakai peluru sendiri, pakai peluru orang lain. Kalau nggak cukup pakai amal sendiri, coba lagi. Pakai amal orang lain. Yang keras. Kalau nggak cukup pakai amal sendiri, coba lagi. Pakai amal orang lain. Maka di sini kawan-kawan sekalian, bisa nggak kita punya kebaikan yang dahsyat? Bisa. Kita cukup menjadi detonator. Begini kisahnya, detonator itu kawan-kawan sekalian adalah pemantik bom. Jadi kalau misalnya Anda punya bahan baku peledak sampai 2 truk, 3 truk, tanpa adanya detonator itu nggak berbahaya sama sekali. Ngerti nggak maksudnya? Jadi C4 itu, klor ya, jadi bom C4 itu, dia kalau misalnya meledak harus pakai detonator. Dan Anda tahu detonator itu tidak besar gitu, mungkin hanya sebesar tempat tisu ini. Mungkin dia hanya berupa 2 lempengan besi, ngerti nggak maksudnya? Itu namanya detonator, aktivator bomnya tadi. Jadi bom itu bisa meledak, duar! Kaget kan, sengaja biar bangun. Ya, yang di YouTube juga, ya gitu. Jadi bom itu bisa meledak, duar gitu. Itu karena hal yang kecil dan kita juga bisa melakukan hal yang itu kawan-kawan sekalian. Maka kita sudah mendapatkan di sini logikanya, logika sederhananya bahwa ternyata untuk bisa meledakkan kebaikan, kita tidak perlu melakukan kebaikan itu sendiri, kita cukup menjadi detonator kebaikan yang kecil-kecil. Saya ingin bercerita kawan-kawan sekalian begini. Suatu hari saya bertemu dengan salah seorang dokter. Jadi waktu pekan lalu Sabtu Ahad saya mengisi di YOAI, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Saya memotivasi kawan-kawan yang pernah menderita kanker dan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala saya satu kamar dengan salah seorang dokter ya. Beliau adalah namanya Dr. Edi Tehuteru ya, dokter ahli di permasalahan ini. Nah, waktu itu karena dia setiap hari bertemu anak berpenyakit kanker di bangsal anak di Rumah Sakit Darmais ya. Pada saat itu ada orang tua yang mengatakan seperti ini, "Pak, saya bawa aja anak saya.
saya sudah nggak punya uang lagi. Saya sudah nggak punya tanah, saya sudah nggak punya rumah, semua sudah terjual. Saya bawa aja anak saya nggak sanggup membiayai lagi. Lalu dokter ini mengatakan, sebentar Pak, tolong anaknya dipertahankan, saya mau memperjuangkan, Bapak tunggu dulu di sini, saya coba cari uang ke teman-teman saya. Apa katanya? Dia coba cari uang ke teman-temannya. Akhirnya terkumpul 5 juta, anaknya itu bisa bertahan sampai besok, walaupun akhirnya tidak selamat. Tetapi setelah dia mengumpulkan 5 juta ini, orang lain terinspirasi. Orang lain apa? Terinspirasi. Dia ngomong, kalau memang seperti itu, bisa dong kami-kami yang punya kelebihan uang, itu ikut sumbang, ikut nyumbang. Akhirnya beliau membuat yayasan, namanya sebuah yayasan di Rumah Sakit Darmais. Saya nggak bisa sharing karena belum diizinkan oleh beliau. Jadi sebuah yayasan itu dia dirikan untuk menghimpun banyak dana dari orang-orang yang berkelebihan. Ngerti nggak maksudnya? Secara tidak sadar dia telah menjadi detonator kebaikan. Dan banyak dari kita yang secara tidak sadar itu menjadi detonator kebaikan. Saya secara kehidupan juga merasa bahwa apa yang saya lakukan hari ini orang banyak melihat besar. Alhamdulillah training Muda Mulia sampai saat ini sudah ribuan alumni, Anda juga datang 600 orang, banyak orang yang mendengarkan saya. Padahal banyak orang-orang yang berkontribusi di belakang saya, yang memberikan letupan-letupan kecil yang akhirnya membuat ledakan ini jadi begitu besar. Salah satunya adalah istri saya, salah satunya adalah istri saya. Kalau saya suka gak semangat, dia ngomong begini, ini semua cuma sementara. Sebentar gak? Ini semua cuma sementara. Kadang-kadang cuma 2 kata, kadang-kadang cuma 2 kata. AA bisa. Apa katanya? Tapi begitu kita lagi gak semangat, dia ngomong sudah AA bisa. Itu beberapa hari ini saya bolak-balik ke TV nasional, bolak-balik ke TV nasional, ke sponsor kita juga untuk mencari siapa yang bisa danai kita agar kebaikan ini bisa masuk program TV dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat atau seluruh orang di Republik ini. Itu cita-cita saya gitu. Tapi saya banyak menemukan masalah sehingga kadang-kadang di rumah suka lemes gitu. Tapi dia selalu mengatakan insya Allah bisa. Sehingga saya akhirnya menulis kuliah online lagi. Siapa di sini penikmat kuliah online Muda Mulia? Oh ya ada ya, tepuk tangan kawan-kawan sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, ini ilmunya. Kita ternyata bisa menjadi detonator kebaikan. Maka perhatikan ini 3 hal. Perhatikan apa? 3 hal. Yang pertama kawan-kawan sekalian, kita jangan berfokus hanya untuk berbuat baik, tapi kita juga berfokus tentang dampak setelah kita berbuat baik. Dampak setelah kita berbuat baik. Jadi fokus juga pada dampaknya. Jangan hanya fokus pada berbuat baik tapi kita harus juga sedikit berfokus pada dampaknya. Karena makin besar dampak kebaikan yang kita lakukan, dia akan berputar terus-menerus. Lalu yang kedua teman-teman, jangan remehkan hal-hal yang kecil jangan remehkan hal-hal baik walaupun itu kecil. Coba ulangi, jangan remehkan hal-hal baik walaupun itu kecil. Jangan remehkan hal-hal baik walaupun itu kecil. Walaupun sekedar meretweet tweet saya, misalnya begitu, promo ya gitu. Walaupun hanya mengajak teman-teman untuk nonton YouTube Inspirasi Muda Mulia. Walaupun hanya mentraktir teman sebuah tiket Inspirasi Muda Mulia. Kan ini seharga tiket dan Anda kan seharga bioskop kan gitu. Dan Anda kan sering ngajak teman Anda nonton bioskop. Mungkin hanya sekedar 1 tiket, mungkin hanya sebuah tepukan, tepukan, mungkin hanya sekedar mendengarkan dirinya. Tapi ketika Anda mampu untuk menjadi detonator, luar biasa kawan-kawan sekalian. Saya bertemu seorang sahabat yang akhirnya kita coba motivate gitu. Pada awal-awal hijrahnya sangat sulit, dia struggle, dan akhirnya kita coba motivate terus-menerus dan akhirnya menjadi tokoh, menjadi pembicara, punya buku. Dan luar biasa kebaikannya bertumbuh, followernya juga bertumbuh luar biasa. Walaupun kita cuma menjadi detonator, tapi kita punya saham di sana. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Jadi sekarang mari kita berfokus untuk menjadi detonator kebaikan. Dan yang ketiga kawan-kawan sekalian, ketika Anda melakukan hal yang kecil, walaupun hal itu kecil, Anda harus maknai hal itu dalam. Saya diajarkan kawan-kawan sekalian ketika saya harus memotivasi adik-adik mentor, maka mentor saya selalu mengatakan begini, Ren, ketika kamu motivasi anak-anak mentoring, walaupun di depan kamu 3 laki-laki katanya, walaupun di depan kamu 3 orang laki-laki, kamu tidak boleh berpikir kamu sedang berbicara di depan 3 laki-laki. Sekedar 3 anak, sekedar 3 mahasiswa. Siapa tahu mereka adalah Presiden Republik Indonesia nanti ke depannya, ngerti maksudnya? Tepuk tangan boleh ya gitu ya. Siapa tahu kawan-kawan sekalian, di 3 orang laki-laki itu nanti begitu punya istri, punya anak, berarti Anda sedang berbicara di depan seorang suami. Yang kalau misalnya masing-masing anaknya 4, berarti Anda akan berbicara di depan 4 kali 3, 12 anak, ngerti ya maksudnya?
Anda akan berbicara di depan sebuah pemimpin perusahaan, seorang pemimpin perusahaan. Jadi ketika kita melakukan hal yang kecil, tenagai dengan makna yang besar. Tenagai dengan makna yang besar. Ketika Anda nge-tweet gitu ya, 140 karakter, wahai kawan-kawan sekalian, kembalilah ke jalan yang benar selagi bisa. Begitu Anda ngetik send, Anda harus rasakan, ya Allah ini kebaikan ya Allah. Hadirkan ke dalam satu orang ya Allah. Jadikan dia bertobat kepadamu ya Allah. Jadi sayang sama maknya, send gitu. Jadi begitu dia ke langit, dar. Dia akan menjadi sebuah ledakan kebaikan yang luar biasa. Amin kawan-kawan sekalian, tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.